Tahun 2021, Kota Semarang dikepung banjir. Berbagai wilayah di Kota Lumpia ini terendam air. 10 dari 16 kecamatan di Kota Semarang dikungkung. Akses jalan Mangkang Pantura sempat terputus. Jalan Kaligawi berkali-kali lumpuh. Beragam fasilitas umum dan moda transportasi seperti bandara dan kereta api, pelayanannya sempat mandek. Simpang 5 yang jadi pusat kota juga sempat terendam meski hanya hitungan jam. Benarkah banjir pada awal tahun ini menjadi momen terparah banjir di Kota Semarang? Banjir awal tahun ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan banjir bandang 25 Januari tahun 1990. Banjir bandang yang dimaksud adalah memang menjadi peristiwa sejarah yang paling kelam di Kota Semarang. Pasalnya, bencana itu memakan ratusan jiwa. Meski pemerintah secara resmi menyebut korban jiwa hanya 197 jiwa, bagi penyintas bencana banjir bandang Semarang seperti Bayu berkeyakinan angka korban lebih dari itu. Dia dengan mata kepala sendiri melihat mayat ditumpuk di beberapa lokasi, seperti di Kampung Ringen Telu, Manyaran, dan Karangcangkang, Ngemplak, Simongan. Belum lagi tragedi pabrik kayu Kurnia Jati yang puluhan pekerjanya tewas akibat terkunci dari luar gedung saat banjir menerjang. Banjir bandang meluluh lantakan kawasan sepanjang Sungai Kaligarang atau banjir Kanal Barat, meliputi Kecamatan Semarang Barat dan Semarang Selatan, mulai dari wilayah Bendan Ngisor, Simongan, Sampangan, Puspanjolo, hingga kawasan Tanah Mas dan lainnya. Banjir bandang tersebut mirip dengan kejadian tsunami. Pemulihan pasca bencana baik infrastruktur dan psikologi korban juga tak diperhatikan secara maksimal. Dia maklum, ketika itu mitigasi bencana di daerah tak sebaik sekarang. Padahal kata dia banjir bandang tragedi 1990 kecil kemungkinan kembali terjadi. Pasalnya, daerah atas sudah dibangun waduk Jatibarang yang tentunya mengurangi debit air yang mengalir ke sungai. Halo guys, di belakang saya ini adalah Bendung Simongan. Bendung Simongan ini ada di daerah Simongan di Semarang. Letaknya berada di Banjir Kanal Barat. Di Semarang ada dua kanal, kanal Banjir Kanal Barat dan kanal Banjir Kanal Timur. Pada tahun 1990 terjadi banjir bandang, banyak limpahan-limpahan air di Ungaran, di Semarang atas, dan intensitasnya sangat tinggi dan terjadilah banjir bandang yang merupakan siklus 100 tahunan di Semarang. Pada waktu itu banyak kecamatan-kecamatan di Semarang yang tergenangi sampai bahkan 2 meter dan banyak korban-korban jiwa yang meninggal. Dari data tercatat 197 orang meninggal, namun menurut warga korban meninggal lebih dari itu karena pada waktu itu mitigasi bencana masih kurang, berbeda dengan saat ini. Dari banjir bandang tahun 1990 inilah pemerintah mulai membangun master plan untuk membangun waduk Jatibarang yang lokasinya berada di Semarang atas, yaitu di daerah Gunung Pati, yang diharapkan dapat meminimalisir bencana-bencana banjir di daerah Semarang bawah. Sebelum dibangun waduk, air yang masuk ke Bendung Simongan tercatat 1000 liter per detik. Kini lebih rendah dengan jumlah maksimal 750 liter per detik. Dalam banjir juga dikenal siklus 15 tahunan. Hal itu pasti ada namun tak akan separah dahulu, kata pria yang bekerja sebagai koordinator Bendung Simongan tersebut. Dia mengatakan lebih cenderung percaya dengan momen banjir 2 tahunan. Pengamatan itu dilakukan sejak tahun 2016. Secara berkala dalam jeda 2 tahunan itu, banjir seringkali melanda Kota Semarang termasuk di tahun 2021. Kita sekarang sudah ada di Waduk Jatibarang. Untuk Waduk Jatibarang ini dibangun pada tahun 2009 dan dioperasikan pada tahun 2015 pada pemerintahan Jokowi, dan ini merupakan waduk yang pertama yang dioperasikan di pemerintahan Jokowi. Ide pembangunan dari waduk Jatibarang ini guys adalah dari banjir-banjir besar yang terjadi di Semarang, yaitu pada tahun 73, tahun 88, dan kemudian tahun 90 dan 93. Dan selain digunakan untuk menampung air, juga sebagai pembangkit listrik tenaga mikrohidro dengan kapasitas 1,5 kW. Kemudian juga digunakan untuk penyediaan air baku, yaitu 10,9 juta meter kubik. Selain untuk penyediaan air baku dan tenaga listrik, Waduk Jatibarang ini juga digunakan sebagai program pariwisata
untuk tempat pariwisata yang terkenal di Waduk Jatibarang ini adalah Gua Kreo. Dengan dibangunnya Waduk Jatibarang, semoga Semarang relatif aman dari banjir. Pengelolaan sungai dan waduk-waduk di Semarang menjadi lebih baik, sehingga Semarang dan sekitarnya aman dari bencana banjir.